Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur saja, saya benar-benar antusias nih buat memandu Anda membongkar satu topik yang, ya ampun, pasti bikin banyak orang tua gemas luar biasa di era digital ini. Hari ini kita bakal menyelami langsung pertarungan sengit antara screen time anak melawan kebiasaan membaca mereka. Sebagai orang tua atau pendidik di zaman modern ini, kita semua pasti pernah dong ngerasain frustrasi yang sama. Apalagi kalau ingat masa pandemi kemarin. Rasanya anak-anak tuh kayak udah nempel banget sama layar gawai mereka. Dari situlah muncul satu pertanyaan atau asumsi yang sering banget kita dengar. Apakah game online membunuh minat baca anak? Kita tuh sering banget mikir, wah makin sering mereka main game, makin benci deh mereka sama buku. Tapi tunggu dulu, apa iya asumsi ini beneran terbukti secara ilmiah? Nah, daripada cuma nebak-nebak, mending kita jalanin misi detektif kita hari ini. Kita bakal membedah sebuah temuan menarik dari Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan tahun 2023. Penelitian ini dilakukan oleh Fania Isnani dan Nanang Khairul Umam, dan mereka turun langsung meneliti siswa-siswi kelas 2 SD di Gresik. Jurnal ini benar-benar secara spesifik dan saintifik menguji kekhawatiran kita tadi. Yang bikin studi ini makin relevan, penelitinya sampai mendata game online apa aja sih yang beneran lagi dimainkan sama 22 anak kelas 2 ini di rumah. Dengar listnya ya, ada Roblox, Mobile Legends, Sakura School Simulator, Minecraft, Stumble Guys, Free Fire, sampai PUBG. Familiar banget kan? Ini bener-bener realitas keseharian anak-anak kita sekarang. Terus, gimana cara mereka ngebuktiinnya? Simple, tapi akurat. Peneliti membagikan kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur dua hal penting. Seberapa besar sih kesenangan anak-anak ini waktu membaca, dan seberapa besar kesenangan mereka waktu main game online. Setelah datanya terkumpul, langsung deh diuji pakai program statistik. Yuk kita intip bareng-bareng hasilnya. Dan siap-siap kaget ya, ini dia plot twist pertama kita. Alih-alih nemuin anak-anak yang anti banget sama buku, angkanya justru di luar dugaan. Sebanyak 82% dari siswa tersebut ternyata masuk dalam kategori baik untuk kesenangan membaca. Sisanya 18% ada di kategori cukup. Artinya apa? Anak-anak ini rupanya sangat menikmati kegiatan membaca. Sekarang, coba kita bandingkan sama data main game mereka. Ini nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ternyata, setengah dari anak-anak tadi, alias 50%-nya, malah masuk di kategori kurang untuk kesenangan bermain game online. Yang masuk kategori baik di game online cuma 9%. Wah, fakta ini benar-benar membalikan persepsi awal kita 180 derajat kan? Terus kesimpulannya gimana dong? Pas peneliti menguji korelasi atau hubungan sebab akibat antara main game dan baca buku ini, angka yang keluar adalah 0,358. Buat Anda yang mungkin nggak terlalu suka statistik, intinya gampang aja. Angka ini membuktikan dengan sangat jelas kalau sering atau enggaknya anak main game online itu sama sekali nggak punya pengaruh signifikan ke minat baca mereka. Asumsi kita selama ini resmi terbantahkan. Jadi, poin krusial yang bisa kita pegang adalah ini. Anak yang hobi banget main game online itu nggak otomatis benci baca buku. Dan kebalikannya, ngelarang anak main game sampai minat gamenya turun drastis nggak bakal tiba-tiba nyulap mereka jadi rajin baca. Keduanya itu ibaratnya punya jalurnya masing-masing. Pastinya ini langsung memunculkan tanda tanya besar di benak kita kan? Kalau game online ternyata bukan penjahat utamanya, lalu siapa dong pahlawan super di balik layar yang sukses ngejaga angka kesenangan membaca anak-anak tadi tetap melambung di angka 82%? Mari kita bongkar rahasianya. Ternyata faktor pertama dan yang paling menentukan itu ada pada Anda, para orang tua. Yap, pendampingan orang tua. Dari hasil temuan di lapangan, orang tua anak-anak ini ternyata nggak lepas tangan. Mereka proaktif ngasih batasan yang jelas. Aturannya simple tapi tegas. Belajar dulu baru boleh pegang game. Plus, orang tuanya juga benar-benar nemenin dan ngawasin aktivitas layar anak di rumah. Disiplin inilah tameng pelindung utamanya. Dan pameng pertama tadi didukung penuh oleh faktor kedua yang nggak kalah keren, program sekolah. Minat baca itu kan nggak turun dari langit ya. Nah, sekolah dasar di Gresik ini punya program terstruktur, yaitu kunjungan wajib dan terjadwal ke perpustakaan setiap minggunya untuk tiap kelas. Rutinitas sistematis inilah yang pelan-pelan membangun, memupuk, dan mengawetkan kebiasaan membaca sejak dini. Nggak peduli deh apa game yang lagi ngetren di rumah. Untuk merangkum semua temuan luar biasa dari jurnal ini, mari kita resapi satu kalimat yang maknanya dalam banget. Buku adalah jendela dunia, namun orang tua adalah pemandunya.
Game online bukanlah musuh utama literasi, melainkan kurangnya pendampingan. Kalimat ini tuh ngasih kita kelegaan, sekaligus jadi pengingat buat kita semua. Anak-anak tetap kok bisa bersenang-senang dengan teknologi, asalkan kita benar-benar hadir di sana sebagai pemandu mereka. Nah, setelah melihat data yang benar-benar membuka mata tadi, sekarang giliran saya yang nanya nih. Bagaimana sih cara Anda mengelola dan membatasi screen time anak-anak di rumah? Saya yakin setiap keluarga punya trik jitu masing-masing kan? Yuk, jangan ragu buat berbagi dan ngobrol bareng saya di kolom komentar di bawah. Sebagai penutup, kalau Anda merasa penjelasan berbasis data ini bermanfaat dan membuka wawasan, pastikan Anda klik tombol subscribe sekarang juga ya, supaya Anda nggak ketinggalan pembahasan menarik dan penuh insight kita yang berikutnya. Dan satu lagi, tolong bagikan explainer ini ke grup WhatsApp keluarga, ke sesama orang tua, atau guru-guru yang mungkin lagi butuh pencerahan soal ini. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terbantu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.